Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang bulan Desember, bulan yang akhir dari satu tahun, dan kita tetap berada di program Kata None Tribun Bantu UMKM. Tentu bulan Desember ini adalah bulan evaluasi setahun kita, dan bulan di mana kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk di masa yang akan datang atau tahun depan. Kita mengevaluasi diri, kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, segi sosial, segi kehidupan lainnya, dan yang paling penting kita udah belajar satu tahun ini bagaimana mengadaptasi yang namanya COVID-19. Ternyata COVID-19 ini kita harus dapat 3 fase. Yaitu fase pertama adalah fase panik. Semua kita beli, masker kita borong, kita takut. Akhirnya semua serba panik di fase pertama itu. Masuk di fase kedua, kita udah fase adaptif, di mana kita sudah membagi informasi yang mana yang benar, yang mana enggak. Kita udah merencanakan. Dan yang fase ketiga, kita sudah adaptif dengan hal tersebut. Kita malah harus memanfaatkan tantangan ini menjadi peluang. Kita harus balik. Dan yang paling penting kita belajar bahwa kita harus mampu menghidupkan sesuatu yang saling seimbang antara bagaimana menjaga kehidupan kita tetap prima dengan kesehatan yang baik, dengan ekonomi yang tentunya juga harus dijaga. Tuhan memberi rahmat kepada kita untuk mendapatkan situasi seperti begitu. Dan ternyata dari dua itu ujungnya adalah kita harus memperbaiki hati kita. Nah, kita bicara hati hari ini. Kita bicara untuk memberi ruang hati bagi manusia yang ada, sehingga kehidupan kita bisa saling berinteraksi dengan niatan-niatan yang baik. Ya, sekali lagi kalau mau belanja gula pasir hanya 1 kilo, ngapain ke retail? Cukup di tetangga saja, supaya kita beli barangnya, kita sesuai kebutuhannya. Ada hal lain, kita tetap menjaga komunikasi antara sesama. Ya, kalau kita ke retail yang kita dapat hanya mesin kasir, antrian, tidak ada komunikasi. Ya, kecuali Anda mau beli 100 kilo untuk bagi-bagi pilwali apa ya, belilah di retail. Tapi kalau hanya 1 kilo ya cukuplah di tetangga, sekali komunikasi, say hello. Dan akhirnya COVID itu mengajarkan bahwa beli sesama menguatkan kehidupan kita, dan itu meningkatkan psikologi kita. Akhirnya imun kita meningkat dan tidak ada macam-macam di antara kita, karena saling membutuhkan. Malam hari ini kita belajar bicara dengan narasumber kita sebuah produk yang kita namakan dengan Ruang Hati, kopi Ruang Hati. Nah, ini nih, ya, dia punya simbol begini. Itu saya punya lagu satu namanya, judulnya Hati. Itu saya persembahkan untuk istri saya tercinta. So sweet gitu. Ya, jadi kita bicara ngobrol sekarang dengan kopi Ruang Hati yang tentunya akan banyak perbedaannya dengan produk-produk lain, bersama Bu Jacqueline, ownernya. Jacqueline ini nama-nama artis dunia. Gitu. Sekarang kita ngobrol dengan Ibu Jacqueline. Bu Jacqueline, apa nih? Kenapa namanya kopi Ruang Hati? Apakah pernah nggak ada ruang bagi hati atau gimana? Saya pilih kopi Ruang Hati karena kebetulan lagi kan banyak lagi marak
kopi-kopi kekinian. Iya, jadi ya kenanya di Kopi Ruang Hati. Jadi memang tidak ada bilang oh ini karena tidak ada ruang hati misalkan mau mengisi ruang hati. Jadi memang kebetulan pas ada brand ini, jadi saya ambil Kopi Ruang Hati. Nggak ada yang pakai brand ini ya? Belum ada. Belum ada. Anda tetapi pasti ada latar belakangnya lah. Iya, kalau gimana pertama pilih nama ini ya? Gimana itu terinspirasi? Oh ya, awalnya sih memang mau ke nama yang satu gitu, tetapi kebetulan sudah tidak bisa di Kota Makassar. Jadi saya mencari apa nih yang bisa dibawa, maksudnya dibuka di Kota Makassar gitu. Nah, dapatlah namanya Kopi Ruang Hati yang betul-betul brand yang memberikan kita juga kepercayaan untuk mendevelop produknya. Sama snack-snacknya juga. Jadi kebetulan saya suka dengan konsepnya, jadi ambillah yang namanya Kopi Ruang Hati. Kopi Ruang gitu. Hati itu latar belakangnya ya. Di mana pertama Anda, di jalan kah, di mobil atau di? Kebetulan karena saya sebenarnya adalah penikmat kopi, suka banget. Setiap hari pasti saya minum kopi. Nah, setiap hari pasti beli ya di luaran. Dengan A, B, C dan lain-lainnya. Pengenlah akhirnya membandingkan ya? Iya, akhirnya membandingkan yang mana yang enak gitu. Terus gimana caranya ya kalau saya bisa sendiri gitu. Jadi nggak ngeluarin banyak uang setiap hari. Jadi saya juga buka peluang buka lapangan kerja walaupun hanya sedikit gitu. Jadi ya saya pikir buka aja kopi gitu, kayak kafe kecil-kecilan gitu. Terus gitu. Konsep kopinya ini produk-produk apa aja yang di? Kalau untuk di Kopi Ruang Hati memang lebih banyak produk kopi ya, Pak. Namun ada juga yang produk lebih ke susu, ke coklat gitu, green tea. Dan ada juga yang varian segarnya yang seperti tadi yang Bapak angkat itu namanya honey lime. Ini terbuat dari madu dan jeruk. Dan juga ada mango atau mangga gitu. Terus ini ada black sugar bubble yang Bapak pegang sekarang. Itulah ciri khas utama dari Kopi Ruang Hati, yaitu kopi susu aren. Kopi susu aren. Itu yang bisa siap diminum. Terus ada juga yang sudah di kemasan botolan. Ini yang anak-anak muda suka ya, milenial ya minum. Betul. Ya. Betul. Ya, gitu. Seumuran saya lah ini. Gitu. Makanya seperti ditaruh itu di depan saya. Ini terus apa yang membedakan Anda punya produk dengan kompetitor sejenis ini? Oke. Yang membedakan yang pertama adalah dari produk aren. Produk aren untuk kopi susunya, susu arennya itu produknya taste-nya lain. Saya sudah keliling, udah coba yang A, B, dan untuk arennya saya memang jatuh cinta dengan produk dari kopi susu arennya. Jatuh hati dengan brand ini gitu. Jadi arennya yang benar-benar beda dari yang lain. Jadi produk best seller Anda ini ya? Betul. Best seller. Pemirsa ini Anda ya. Ini produk andalan dari Ruang Hati, dan kalau Anda akan mencoba pasti bisa jatuh hati. Dan saya menjadikan contoh pertama. Iya. Gitu. Terus selain minuman apa-apa saja yang di luar? Ada juga snack atau makanan ringan, cemilan seperti roti bakar pakai Ovaltine gitu, terus coklat, terus ada kayak stick keju gitu, stick kentang rasa keju, terus ada beberapa lagi snacknya. Nah, saya belum banyak mengeluarkan produk cemilan karena memang lebih ke minuman dulu gitu. Nanti akan develop lagi, semoga tahun depan bisa dengan makanan berat. Misalkan kayak makanan-makanan yang khas
Makassar gitu, mau di provide juga Gitu ya. perlahan-lahan. Apa-apa nih Gitu. produknya? Bisa diperkenalin? Boleh. Nah, ini satu lagi best seller dari kami yaitu banana coffee. Banana kopi. Jadi Nah, kopi campur dengan Pisang. pisang. Enak banget. enak ya. Iya. Jadi pemirsa, ini selain ini yang kopi aren, ya, ini ada juga kopi pisang, kopi Iya. banana ya. Iya, kopi banana. Itu best seller juga nih. Best seller juga. Yang lain? Yang lain adalah room regal. Nah, ini beda dari yang tempat yang lain ya, brand yang lain. Kalau di tempat lain tuh lebih ke susu sama rum, perisa sirup rum. Tetapi di kopi Ruang Hati kita campur dengan kopi. Jadi rasanya beda. Jadi kayak rasa kopinya juga Ada. rumnya juga ada. Oh. Gitu. Ada Jadi tambahan biskuit. biskuit. Iya, Ya. di atasnya. Yang yang lagi lapar tapi pengen kopi, ya ini. Bisa. Ya, jadi Kayak ini. supaya tidak Gitu. sakit mah ya. Lanjut. Iya, terus yang varian baru di kami juga ada namanya varian Milo. Di sini ada Milo Latte. Milo Latte ini juga pakai kopi. Jadi lebih cenderung yang mau ke kopi bisa campur kopi, tidak mau pakai kopi nggak masalah juga, bisa di take out. Tapi kopinya. memang bisa nyampur Milo dengan kopi. Bisa, enak. Nanti Bapak bisa rasa lagi. Saya pemirsa pertama baru dengar Milo campur kopi. Enak, Iya. enak. Ini salah satu favorit saya juga. Karena selain kopinya Kayaknya nggak ada di tempat lain ya. iya, baru ada di Kopi Ruang Hati. Pabrik Milo dengan pabrik kopi juga nggak pernah kepikiran menggabung. Dan sampai Anda jadi inspirasi ya, menggabungkan dua usaha besar ya. Gitu. Terus ada lagi produk dari Milo juga, susu Milo, tetapi di atasnya ada di add lagi namanya cream cheese atau macchiato. Iya, di kami juga Ini- harganya affordable. Ini agak susah nih, agak susah sebutnya. Milo macchiato. Milo macchiato. Iya. Ada toppingnya ya? Iya, toppingnya macchiato, tapi lebih macchiato itu ada kata kerennya. Iya. Tapi lebih ke cream cheese aja kalau Cream cheese cream ya? cheese. Ah. Iya, betul. Ya, yang mau agak susah-susah minum. Ya. Kalau mau kayak siapa tuh yang banyak istilah-istilahnya, nah ini Iya. sambil minum sambil gaya ya, Iya. Kalau ini rasanya creamy. creamy ya. Creamy. Gitu. Yang lain? Yang lain ini varian coklat dan ini varian green Green tea. tea, Iya. matcha. Gitu. Jadi untuk penggemar-penggemar coklat sama green tea ada juga di kami. Ya. Ini harganya berapa nih? Harganya itu mulai dari 10.000 sampai 20.000 rupiah. Sangat-sangat affordable bagi Iya. saya, terjangkau. Saya tidak Terjangkau ya? menyebutkan murah karena kesannya negatif ya kalau Iya. murah gitu. Tapi rasanya Terus kalau kualitasnya harganya begitu, untungnya di mana? ada yang pasti Ada ya, nggak mungkin orang Nggak berusaha mungkin. tapi nggak untung ya. Betul. Tapi kalau Gitu. begitu harganya dengan bayangin Pak, bayangin Bu, Milo dicampur kopi, untungnya di mana kalau cuma harga begitu? Namanya juga kita maksudnya bisnis kecil ya, untuk mau ke harga yang di atasnya lagi Iya. pasti pasarnya udah nggak bakalan beli di kita gitu. Tetapi kalau mau dibilang ada untungnya sudah pasti ada gitu. Iya, harusnya ini pemirsa tidak terasa saya ngobrol sudah hampir setengah nih saya minum. Ya, kopi susu aren ini saya pastikan ini enak, sangat enak. Dan kita paling enak minum kopi seperti ini harusnya di kantor ya, Iya. sambil ngobrol. Iya. Pak Kambi ini enak sekali. Ini bisa dijual di e-commerce, ya, supaya setiap hari bedanya ini nggak bisa diutang nih, ini harus diselesaikan ya. Terus selain ini
yang ini juga nih kelihatannya sangat dekat sekali dengan produk-produk millennials punya mindset ya. Iya, betul. Ini apa nih Bu? Kalau ini namanya mango jelly. Jadi ini campurannya adalah sirup mangga menggunakan soda. Iya, sama dicampurkan beberapa produk jelly di dalamnya. Jadi sangat-sangat segar. Gitu. Jadi kalau biasanya yang beli ini adalah di siang hari setelah mereka makan siang. Iya, jadi supaya fresh ya. Iya. Terus gitu. Ini banyak isi-isinya. Iya, jelly sama beberapa ya? Bukan markisa sih. Selasi. Biji selasi. Gitu. Ini yang mau seger-seger banyak pusingnya. Nah, kemarin pas bulan puasa produk paling banyak laku. Ini juga ada honey lime. Honey lime. Iya, terbuat dari madu asli sama campuran air jeruk. Honey lime. Ini di bawahnya tertulis ini spesial untukmu. Iya. Bagi yang mau murah meriah tapi menyampaikan sesuatu yang indah, nah ini aja beli. Ini spesial untukmu. Padahal nggak punya duit. Ini juga ada ini spesial untukmu black sugar. Bubble, iya. Bubble, nah ini yang kekinian juga. Kekinian ini ya. Ini banyak sekali nih orang suka begini nih. Iya. Ini campurannya apa saja Bu? Campurannya ini adalah gula aren. Gula aren, sehat susu berarti segar, iya, susu segar sama bubble-nya atau pearl mutiaranya gitu. Ya. Nah, ini yang best seller juga ya. Iya, yang itu kopi aren ya, yang satu yang botol, satu yang langsung kekinian nih, anak muda millennials ya. Biasanya yang produk botolan ini banyak laku karena mereka pengen simpan di rumahnya gitu, apalagi yang 1 liter, produk kami yang 1 liter. Ini berapa lama nih bertahan? Bisa bertahan freshnya itu 3 hari di dalam kulkas. Freshnya itu 3 hari, seminggu juga masih bisa Pak. Seminggu ya? Seminggu bisa, tetapi kalau ditahan seminggu itu kopinya bakal terasa lebih berat gitu, jadi terasa sekali kopinya gitu. Bu Jacqueline, ini yang nonton 500 nih. Oh ya. Ini luar biasa. Berarti banyak yang pecinta kopi. Karena memang ini kopi yang ngangenin. Ya, kopi yang ngangenin. Ada tertulis nih di sini. Kopi yang ngangenin ya. Oke, kita baca chat yang masuk dulu di YouTube. Fadli Muhammad, ruang hati, janji jiwa, janji palsu, brandnya ikut-ikutan, filosofinya kenapa ikut-ikutan? Ini nggak ikut-ikutan ya? Nggak ikut-ikutan. Ini ruang sendiri. Tadi udah disampaikan bahwa lain konsepnya. Lain konsepnya. Yang kedua, Abdiwan Muhammad, kemasan plastik tidak ramah lingkungan. Ada rencana menggunakan alternatif lain selain kemasan plastik? Itu dari pusatnya kita memang udah coba nanya ya untuk kemasan yang baru, maksudnya kayak produk yang ramah lingkungan. Cuman itu bukan menjadi ranah saya untuk bisa menjawab itu gitu. Kalau mau ramah lingkungan, ambil saja botolnya, baru senyum di sampingnya. Abdiwan Muhammad, kemasan Hasim Compeng, mantap kopinya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nur Fajriani Ririn, bisa ngopi di kedainya langsung Bu? Bisa sekali. Bisa ya? Iya. Oh Ada kedainya nggak begitu besar, tetapi bisa lah untuk berapa orang ya, 10-15 orang. Untuk di luarnya kayak smoking area juga ada gitu. Ya. Tempat nongkrong gitu. Iya, bisa tempat nongkrong juga. Gitu. Besok kita ngopi Sungai Cerekang langsung. Iya benar, di Sungai Cerekang, Anda tahu berarti nih. Hasim Compeng rupanya kalau kita ke sana gratis. Berarti tidak mendukung dong. Membantu, saya aja bayar nih.
Haha, oke Kak Compeng, sama kayak kesana dengan Pak None. Ya gitu ya. Itu tadi kira-kira yang mana nih produknya Ibu banyak yang beli itu lebih banyak mana? Kaum segmennya milenial atau kaum kolonial? Nah, sebenarnya sih kita bukanya di area tersebut sebelum pandemi ya. Kita punya rencana itu adalah segmen ke anak-anak sekolah, Pak. Karena area situ memang banyak sekolah ya, gitu. Tetapi pas pandemi ini semuanya berubah drastis. Dan alhasil kami dapat segmen pembelinya itu adalah kantoran, Pak. Jadi kebanyakan yang memang take away dan delivery gitu. Menggunakan marketplace yang seperti Grab sama Gojek gitu. Kalau dalam sehari berapa kira-kira Anda dapat order ya? Iya, gelas bisa sampai 100. Bisa sampai 100 gelas per hari. Dan memang kami lebih banyak. Serius nih Bu, 100 gelas per hari? Iya, serius. Ini. Iya, jadi tapi lebih banyaknya itu yang di weekdays, Pak. Maka dari itu kayak Sabtu sama Minggu itu lumayan tidak begitu banyak dibandingkan misalkan kalau kafe-kafe yang lain kan Sabtu Minggu yang lebih banyak. Nah, di kami karena berarti segmennya kantoran, betul, ya? Kantoran. Orang gitu. Beraktivitas. Iya, betul. Jam-jamnya pun yang jam-jam sibuknya itu ya memang ditahu range jamnya gitu, dari siang sampai sore, malam udah sedikit gitu. 100 per hari kalau banyak sekali tuh Bu. Lumayan sih. Kebetulan ada maksudnya karyawan yang membantu gitu. Untuk sementara sih kami baru mempekerjakan 3 orang. Luar biasa ya. Iya. Ini sudah menghidupi 3 orang, membantu 3 orang untuk bisa bekerja di suasana seperti ini, luar biasa. Itu berarti cash flow-nya juga bagus berarti ya? Iya, kami juga merasa bersyukur ya pandemi ini. Memang waktu awal buka ada rasa khawatir. Pesimis. Iya, pesimis. Tetapi pas buka lumayan juga ya yang banyak datang terus order. Mungkin karena kami juga maksudnya melakukan kayak promosi di media-media sosial gitu. Dan terima kasih juga banyak teman-teman kami juga pembeli yang memang sudah loyal beli di kita. Kebanyakan yang kayak ada yang repeat order. Repeat order banyak sekali. Wow, Pak. Berarti kualitas ini ya. Bicara kualitas karena betul. Repeat order. Dari saya sendiri memang melihat langsung Pak di di lokasi bahwa bikinnya memang sesuai dengan takaran. Jadi nggak boleh sama sekali kayak mereka murang. Terus SOP-nya gimana nih? SOP-nya ada. 100 lebih tetap kualitasnya sama? Tetap kualitasnya sama. Kalau nggak ada repeat order, Pak. Jadi saya memang lebih utamakan adalah kualitas. Bagaimana dengan higienitasnya? Higienitas iya. Kami termasuk juga di dalam SOP itu. Betul. Semua termasuk dalam SOP-nya. Pantas orang repeat ordernya banyak ya, karena kualitasnya terjaga. Kan kadang-kadang ada usaha begini 50 kita pesen, yang ke-51 itu sudah lain rasanya. Tawar sudah. Karena sisa-sisa yang 50 gitu. Alhamdulillah puji Tuhan semua karyawan memang benar-benar mau juga ya, maksudnya mereka juga peduli. Ya awal ya saya juga pendekatannya ke karyawan ya seperti teman, seperti adik gitu. Jadi tapi diajarkan ya? Diajarkan semuanya Pak. Gitu. Jadi ya diajarkan juga bahwa yang mana yang memberi kalian gaji bukan saya, tetapi pembeli Pak. Pembeli ya? Iya gitu. Masih bisa ada satu tambahan karyawan. Ada, kasihan teman saya. Dia daripada dia jadi model gratis, jauh-jauh ke Sinjai jadi model gratis. Mending gak jadi karyawan ruang hati ya. Oke, kita baca Arwini Jaya di Facebook, cantiknya narasumber tak Pak None, semoga produknya juga cantik. Ini ya cantik banget. Cobalah, kalau mau coba produknya silahkan.
ini dipesan aja di mana dipesannya nih Bu? Bisa langsung datang, bisa juga lewat aplikasi Grab sama Gojek. Gojek bisa. ya. Ada juga di IG ya. Di Instagram juga boleh, di Kopi Ruang Hati Cereka Makassar. Dan yang mau nelpon langsung lewat WA silahkan, ada nomornya. Boleh. Di 085 341 060 788. Iya, Ya. betul. Kalau yang mau pesan ini malam sudah tidak ada. Sudah tidak ada karena sudah tutup ya. Di YouTube kayaknya Pak Idris mana nih? Oh ya, Nur Fajrin Ririn ditarik pesannya. Ditarik. Kelihatan juga ditarik pesannya ya. Terus kira-kira ke depan apa lagi nih? Yang kan ini 100 nih per hari. Konsisten nggak Bu Jacqueline mau ke depan dengan usaha ini? Optimis Pak, kita harus optimis dong pada saat udah ada yang kita lihat, ya optimis ke depannya ya lebih ditingkatkan lagi dari produknya juga, karena kan untuk sementara kami masih jualan makanan itu adalah cemilan Pak. Semoga tahun depan bisa makanan yang berat supaya ya? Nasi goreng gitu. Semuanya Semoga nasi goreng bisa. campur Ovaltine gitu. Nasi goreng campur Ovaltine. Nasi goreng campur Milo. Milo ya. Gitu. Kira-kira apa inovasi ke depan? Kan ini udah orang udah senang nih, repeat order banyak sekali. Pasti kebutuhan konsumen akan naik lagi nih selain yang sudah ada. Kira-kira Ya, apa? produk yang baru lagi Pak. Iya. Kami semoga aja bisa tambah lagi dengan produk kopi dicampur apa gitu, karena biasanya dari kami juga diberikan kasih kepercayaan untuk develop produknya. Misalkan ya di Cerekas itu kan kebanyakan jualannya adalah saraba ya, gitu. saraba. Semoga aja bisa jualan campur kopi atau apa Ya. gitu. Semoga aja gitu. Inovasi ke depan sih lebih ya develop produknya aja Pak. Gitu. Nggak kepikiran jual saraba ruang hati? Seharusnya saya sih tidak. Tapi nggak panas, dingin kayak gini. Iya. Seharusnya tidak Itu kan sih Pak. inovasi ya. Karena di depan kan udah banyak Iya. jualan. Nggak Tapi yang mungkin di lagi. depan kan panas. Ini yang dingin. Iya. Campur Milo. Produk Plus- panas sebenarnya kami punya Pak. Oh. Yang hot cappuccino, hot coklat, hot matcha juga ada. Gitu. Kebetulan memang mohon maaf tidak dibawa, nanti sampai sini udah dingin Pak, Iya, udah nggak iya. enak. Saya sarankan memang Iya. jangan dibawa. Karena sekarang banyak yang ingin mencobanya ya. Nur Fajrani Ririn, untuk makanannya harganya berapa Bu? Makanan yang mana nih? Makanan yang mana nih? Ya. Kalau untuk toast ini harganya cuma 15.000 aja. Murah Bu ya? Iya. Ini yang 4 potong loh. Cheese-sticknya ini 17.000. Iya, terjangkau semuanya. Terjangkau semuanya. Ya, sangat terjangkau. Memang, tapi rasanya memang luar biasa nih. Asik sekali campur arennya. Dan saya belum mencoba itu sih. Sebentar aja kita ingin mencicipi ya. Terus apa tantangannya selama ini Bu? Untuk awal buka tantangannya yaitu ya Pak pada saat PSBB pertama, karena memang kami buka pas pada saat PSBB pertama. Gitu. Gitu. Dan Itu memang dalam rangka COVID Ibu Jacqueline buka? sebenarnya tidak Pak, ya? memang hanya pas pas kena Pak. kena Harusnya- seandainya nggak COVID pasti 200 gelas per hari ya. Amin. Ya. Ya tantangannya itu pada saat pandemi kita nggak bisa buka yang memang ada orang bisa masuk gitu, duduk Ya. gitu. Jadi pintunya memang cuma 1 lembar aja yang dibuka gitu. Ya. Jadi memang awal-awal memang belum begitu. Tapi delivery jalan itu ada. Delivery jalan Pak. Kami juga menggunakan protokol kesehatan Kesehatan, ya. tetap juga di Iya. depan harus cuci tangan, harus pakai masker semuanya
gitu. Terus karyawan juga menggunakan masker, face shield dan juga kaos tangan, pakai semuanya harus higienis. Higienis ya. Gitu. Terus itu hambatan yang kita selama ada nggak pernah yang komplain gitu? Puji Tuhan, alhamdulillah sih untuk sekarang belum ada yang komplain, Pak. Ya. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada, karena tapi ya, Anda membuat semacam indeks kepuasan pelanggan nggak? Maksudnya nanya-nanya gimana nih rasanya gula aren saya? Oh, biasa saya bukanya di media sosial, Pak. Misalkan kayak ada nanya jawab di situ. Kalau memang ada itu bisa WhatsApp atau di di inbox aja di media sosial. Ada yang pernah gitu? Iya, kebetulan belum ada, Pak. Semoga tidak ada. Berarti memang standarnya udah sesuai testi masyarakat ya? Iya. Konsumennya ya, gitu. Ya. Pemirsa, ini semua bisa kita rasakan dan sampai saat ini semua orang yang beli di produk rumah Ruang Hati ini merasakan cocok dengan produknya Ibu Jacqueline ini karena belum ada yang komplain ya, belum ada yang komplain dan saya juga merasakan enak sekali. Sebenarnya harusnya dari tadi habis nih, tapi karena dalam kamera jadi kita cantik-cantik aja minum, seakan-akan ya pencitraan juga kita minum. Padahal sebenarnya harusnya habis dari tadi ini. Aduh, ini memang kalau di depan kamera juga harus menyesuaikan. Iya. Terus apa lagi yang kira-kira Ibu harapkan bisa berkembang ke depan? Kedepannya sih kami harapannya bisa buka cabang lagi. Cabang ya? Iya. Kalau orang mau reseller bisa nggak? Kalau reseller biasanya kami Pokoknya boleh. saya mau reseller di Goa nih. Ya, Boleh, sebenarnya itu boleh, bisa Boleh. saja. Gitu. Jadi nanti kami akan hitungkan gitu. Misalkan ada. pokoknya berapa, bisa diajarin juga jualnya seberapa Gitu ya. Terus Bisa. modal siapa nih? Modalnya banyak nggak nih? Saya mau belajar nih. Modalnya besar nggak nih? Kalau modal sih lumayan ya, Pak, merogoh tabungan, Pak. Gitu, cuman berarti ya banyak dong tabungannya ya? Tidak banyak, Pak. Karena kan Sedikit merogoh banyak, berarti sedikit. tabungannya banyak nih. Sedikit aja, Pak. Sebenarnya lebih ke ya itu bisa saya juga bisa mobile juga kerja, lihat kafe kecil ini karena ada anak juga yang sekolah gitu. Ya. Jadi saya rasa ya udah bikin ini aja untuk sementara bisa ada kegiatan gitu sebagai ibu rumah tangga gitu. Tapi ini Anda sudah menghidupi 3 karyawan nih. Iya. Bukan rumah tangga lagi nih, Bu. Ini sudah usaha menengah ya, yang bisa menghasilkan banyak 100 gelas per hari. Ini saya nggak kehabisan pikiran nih, kenapa bisa promosinya kuat ya? Kebetulan kami promosi cuma di media sosial aja, Pak. Tidak ada dibilang ada misalkan yang kayak sekarang ya, endorsement pakai endorse. Kebetulan tidak ada, Pak. Tidak banyak juga dan berarti Anda teman-teman mengandalkan kualitas ya? Iya, kualitas. Bukan promosi karena alat-alat kebanyakan promosi. yang saya lihat di lapangan ya, masih kayak di brand-brand yang lain. Itu kebanyakan yang kayak di endorse kan dibayar tuh endorsement. Alhasil yang mereview itu dibuat-buat. Gitu. Dia jadi macam-macam iya, ya. karena kan dibayar gitu. Iya, dibayar. Jadi kalau gitu ya. Ya, saya juga begitu. nah kalau di saya kebetulan beberapa teman-teman yang memang suka nge-review dengan Dia murah ngerasain hati, ya, baru dia review. murah hati dia review dan alhasil ya lumayan banyak yang datang karena review dari teman-teman gitu. Gitu. Oke pemirsa, yang pengen mencoba Ruang Hati ini tentunya bisa
membeli berdasarkan di running text alamat-alamatnya, dan bisa memesannya langsung di Jalan Sungai Cereka nomor 40A. Kalau Anda mau merasakan kopi gula aren yang nikmat, Milo campur kopi, ya datang ke sana. Itu best sellernya Ibu Jacqueline. Dan saya sudah merasakannya. Ini enak ya, review. Ini enak. Nah, yang ini sebentar saya coba. Ini sama aja. Ini dingin, ini botol. Ada juga yang lain-lain. Terakhir nih Bu Jacqueline. Iya. Apa harapan Ibu kepada masyarakat untuk mendukung usaha? Yang pertama sih niat dulu. Ya. Itu harapannya jangan banyak cuman ngomong doang. Ya, biasanya kan ada yang Omdo. Iya, Omdo. diniatkan terus dikerjakan. Yang pasti akan ada jalannya gitu. Terus konsisten. Kalau harapannya ya semoga ya makin banyak juga yang berusaha seperti ini dan kita bisa bersaing sehat. Bersaing sehat ya. Gontok-gontok kan? Enggak. Tetap Kualitas bersaing. harus dijaga. Ya, ini cara berpikir yang waras dari seorang entrepreneur yang mengharapkan kompetisi itu bagian dari motivasi mereka untuk maju. Betul. Dan kita diajari malam ini oleh Bu Jacqueline sesuatu yang luar biasa. Selain produknya yang luar biasa, juga cara berpikirnya sebagai usaha menengah itu mengajak kita untuk berkompetisi dengan baik, dengan waras, dan menjadikan itu tantangan Bu ya? Iya, tantangan. Supaya lebih maju, bisa Iya. berinovasi untuk lama kita rasakan itu. Oke Bu, terima kasih Bu Jacqueline atas kehadirannya. Iya. Semoga usaha Ruang Hati ini semakin sukses. Amin. Mengisi hati-hati masyarakat Makassar ya, yang memang sedang kosong-kosongnya nih. Iya, betul. Kosong-kosongnya karena Covid ya. Lagi kosong-kosongnya. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya. Amin, makasih Oke. Pak. Pemirsa, inilah akhir dari program Kata None di segmen ngobrol sama Ibu Jacqueline dalam rangka Ruang Hati ini. Ya. Tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, dan ini musim hujan, pancaroba juga. Tetap jaga imun Anda untuk tetap kuat. Makan banyak, minum vitamin, dan jangan stres, jangan pikir macam-macam. Bahagia saja dengan hati yang baik dan minum kopi Ruang Hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.